Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswaku sekalian. Selamat kembali lagi untuk perkuliahan teknologi fermentasi ya, setelah Anda melakukan ujian tengah semester. Semoga Anda masih dalam keadaan sehat walafiat dengan tetap semangat ya untuk melanjutkan perkuliahan online kita. Baiklah, kita akan masuk saja untuk pertemuan ke-8 mengenai tentang desain bioreaktor ya. Untuk perkuliahan ini kita akan membahas tentang apa saja komponen dalam sebuah mendesain fermentor atau bioreaktor. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam sebuah bioproses itu tentu sesuatu hal kita melakukan sebuah teknik ya dalam pemrosesan ya untuk menghasilkan sebuah produk. Apakah di sini bahan mentah yang kita olah menjadi bahan baku ya. Nah, di sini tentu ada agen yang berfungsi untuk berperan dalam proses tersebut ya, sehingga dia dapat menghasilkan sebuah produk. Nah, untuk semua komponen aktivitas itu terletak dalam sebuah wadah terkontrol yang disebut dengan bioreaktor. Apa itu bioreaktor atau fermentor ya? Merupakan suatu peralatan atau sistem yang memberikan lingkungan terkontrol untuk pertumbuhan mikroorganisme ya, sehingga dalam membentuk proses konversi bahan mentah menjadi bahan produk yang kita inginkan gitu. Biasanya di sini mikroorganisme yang kita gunakan ini melibatkan suatu proses reaksi biologisnya gitu, metabolisme dari mikroorganisme tersebut yang kita manfaatkan untuk menghasilkan sebuah produk. Baik dia menggunakan enzim larut ya, sel bebas dari mikroorganisme tersebut atau sel dari tanaman maupun hewan. Fungsi dari bioreaktor sendiri, dia dapat memberikan sebuah lingkungan yang stabil ya untuk mengoptimasi pertumbuhan mikroorganisme dan aktivitasnya dalam menghasilkan sebuah produk yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya adalah mencegah kontaminasi produk ya dari lingkungan, apakah dari udara, dari kita sendiri gitu. Sehingga tidak dalam proses verifikasi produk yang kita hasilkan nanti tidak akan menyulitkan kita untuk memurnikannya gitu. Nah, ini beberapa kinerja bioreaktor ya. Salah satunya adalah laju agitasi ya, pengadukan. Karena selama proses kita melakukan fermentasi, tentu untuk pemerataan semua nutrisi di dalam media itu harusnya ada pengadukan ya, sehingga tidak ada bagian-bagian yang tidak di sininya kayak oksigen, di sininya tidak kayak oksigen, di sininya kayak nutrisi seperti itu, tapi ada pemerataan. Kemudian laju perpindahan oksigen ya kalau seandainya dia bersifat aerobik ya. Kemudian pH, suhu, pencegahan pembentukan busa. Karena rata-rata bahan yang kita gunakan itu adalah terdiri dari sebuah protein, tentu di sini akan menghasilkan busa ya. Kemudian yang perlu dipahami lagi adalah bagaimana laju pertumbuhan mikroorganisme itu sendiri. Ini kinerja bioreaktor ya. Lanjutannya, kandungan nutrisi media ini sangat berperan penting ya dalam proses fermentasi ya. Kemudian cahaya ya, jika Anda ingin menggunakan mikroalga tentunya ini mereka membutuhkan proses fotosintetik di sini. Kemudian sterilisasi dalam kondisi aseptik ya, baik dari segi penanganan di awal kita melakukan fermentasi ya maupun sampai setelah di akhir nantinya pada proses hilirnya Anda melakukan purifikasi. Kemudian parameter rheologinya ya. Nah, beberapa operasional bioreaktor ini ada yang dengan sistem tertutup batch ya, kemudian ada semi tertutup dan continuous ya, sinabung. Nanti kita akan jelas satu-satu. Apa yang penting dalam sebuah desain fermentor ya, ini yang sangat penting sekali. Yang pertama itu adalah lingkungan bebas kontaminasi.
Ini berkaitan dengan produk yang akan Anda hasilkan. Kalau seandainya ada kontaminan, tentu produk Anda tidak optimal ya. Kemudian juga mikroba tersebut juga akan terjadi proses kompetisi di dalam pertumbuhannya. Kemudian maintenance pemeliharaan suhu spesifik, ya ini sangat penting. Ada optimasi suhu yang dilakukan sehingga mikroba tersebut optimalnya menghasilkan produk yang diinginkan itu di suhu berapa gitu. Kemudian pemeliharaan agitasi dan aerasi, kontrol pH, pemantauan oksigen terlarut ya DO, kemudian port. Ya port ini adalah lubang untuk pembersihan nutrisi dan reagen. Artinya ada celah yang kita bisa gunakan untuk proses pembersihan atau pemasukan. Kalau dia continuous batch ya tentu ada di situ kita ingin memasukkan nutrisi secara bertahap ya. Kemudian ada port untuk inokulasi dan pengambilan sampel. Nah, ketika Anda ingin mengecek apakah produk sudah terbentuk secara optimal, tentu akan Anda cek terlebih dahulu. Ya. Kemudian penyediaan semuanya dalam kondisi aseptik, ya. Kemudian pembuangan limbah. Nah, ini yang sangat penting juga karena dalam proses fermentasi itu pasti ada limbah yang dihasilkan. Nah, ini harus ada SOP-nya ya dalam prosesnya. Ini ada beberapa tipe bioreaktor. Berdasarkan tipe agen biologisnya itu ada yang dikenal dengan bioreaktor mikrobial, bioreaktor enzim ya. Kemudian ada kebutuhan prosesnya ada aerobik, ada bioreaktor permukaan ya dengan media padat atau media cair, kemudian anaerob ya. Kemudian berdasarkan aerasinya ada kultur diam, kultur kocok, bioreaktor berpengaduk atau STR ya, kemudian bioreaktor kolom bergelembung bubble column, airlift bioreaktor dan fluid batch bioreaktor. Nah, nanti kita akan lihat satu-satu ya. Nah, ini syarat sebuah bioreaktor tidak boleh ada hubungan antara bagian sistem yang steril dengan yang non steril. Nah, ini juga harus diperhatikan dalam sebuah desain dari bioreaktor. Kemudian hindari klip-klip ya, artinya sesuatu hal yang ada celah nantinya ya, kemungkinan celah kontaminasi masuk di klep itu gitu. Biasanya penghubungnya dalam bentuk gelangan ya, gelangan karet dia biar lebih tight gitu, lebih kuat gitu. Kemudian konstruksi alat dilas ya supaya tidak bercerai-berai lah gitu kalau seandainya kan banyak komponen-komponennya. Menghindari ruang-ruang perangkap serta bentuk leher ya, sehingga ini juga akan sedikit menyulitkan kita ketika kita melakukan pembersihan ya. Kemudian semua komponen itu harus dapat disterilkan secara tersendiri. Artinya kita bisa pisahkan antara mana yang mantel, mana yang apa namanya tabungnya gitu. Nah ini yang harus bisa, karena kan itu memakan ruang khususnya itu, yaitu yang digunakan. Kemudian setelah hubungan klepnya itu kebijakan harus dapat disterilkan dengan uap ya. Kalau seandainya memang tidak bisa disterilkan dengan autoclave, bisa dengan menggunakan filter ya atau UV. Gunakan katup-katup yang mudah dibersihkan ya maupun disterilkan, misalnya katup bola, diafragma ya, nanti Anda bisa baca gimana bentuk katupnya, bisa lihat di internet ya. Kemudian tekanan dalam fermenter harus tetap positif sehingga kalau ada kebocoran akan mengarah keluar. Jadi ini kemudian aturan operasional agar kondisinya steril. Nah ini yang sangat penting ya, sterilisasi dalam proses fermentasi. Sterilisasi fermenter dengan tekanan dengan uap bertekanan ya. Kemudian sterilisasi media ya dapat dilakukan terpisah ya, jangan berbarengan sama tabungnya. Kemudian penggunaan penyaring berserat atau penyaring absolut. Aerasi dan agitasi berkaitan dengan jenis bahan, struktur geometrik dan posisi pemasangan serta penggunaan seal. Kemudian ketika kita melakukan penambahan inokulum ya, nutrisi dan bahannya harus dalam keadaan tekanan positif dan portnya itu dilengkapi dengan sistem pemberian uap ya, sehingga tidak ada ketika proses penambahan tidak ada terjadi kontaminasi. Kemudian pengambilan sampling, pengontrolan buih dan monitoring pengontrolan berbagai parameter, apakah suhu ya, pH dan lain sebagainya.
Ini beberapa tipe bioreaktor, ada yang labu kocok ya, biasanya ini kan kecil ya, 100 sampai 1000 mili. Kemudian skala laboratorium ukuran 1 sampai 50 liter, kemudian skala industri sampai 100 kubik. Nah, setiap fermentor itu ya dalam sebuah desain fermentor harus memiliki heat space yang kosong ya, sekitar seperempat dari seperlima dari volume totalnya ya. Jadi ini untuk ruang kosong ya. Jangan sampai Anda mengisinya itu dalam kondisi penuh. Nah, ketika nanti terjadi aerasi, pembentukan buih, masih ada ruang yang bisa ditempatin oleh buih tersebut gitu, busa. Nah, ini adalah fermentor yang berkapasitas yang biasa digunakan untuk industri ya, pilot plant nih biasanya 1 sampai 30 liter. Ya, dengan kondisi dengan berbahan stainless steel, ya, permukaan halus. Kemudian kita lanjutkan. Ini adalah beberapa yang mesti harus dimiliki ya dalam sebuah desain fermentor ya. Yang pertama itu adalah pipa inokulum, ya, inokulasi ya, ada semacam selang, kemudian ada seal sterile stuffnya, kemudian ada tinggi cairan kulturnya ya, ada batas maksimal, kemudian ada baffle ya, baffle itu adalah tabungnya tadi ya, kemudian pipa sambung, impeller, pipa udara steril, spargel udaranya, pipa pengeluaran, tinggi fermentor, dan diameter fermentor harus didesain. Ini beberapa tadi kita udah lihat bagian bioreaktor berdasarkan aerasinya, ada kultur diam ya, berarti tidak ada aerasi. Di sini biasanya transfer udara oksigen melalui permukaan kultur ya. Ini dalam skala kecil ya, pemasukan oksigen tidak terlalu penting. Nah, biasanya menggunakan T-flask ya, atau Fernberg flask, kemudian ada kultur permukaan. Ini contohnya, Anda bisa lihat T-flask itu kayak tabung ya. Biasanya untuk sel mamalia ya. Dan ada shackingnya ya untuk proses. Kemudian ini biasanya ada Fernberg flask, itu ada yang teh kombucha ini ya, yang sterilisasi kombucha biasanya dengan dari air gula dan teh ya. Kemudian ada kultur permukaan ya. Ini biasanya dia menggunakan cawan ya, nampan yang digunakan untuk media. Ini biasanya media padat yang digunakan untuk kultur permukaan ini. Biasanya untuk produksi asam sitrat ya, dari mikroba Aspergillus niger. Dia menggunakan tray atau baki. Kemudian labu kocok nih biasanya menggunakan Erlenmeyer dengan kapasitas maksimal 1000 mili ya, atau 1 liter, dengan kondisi yang ditaruh di atas inkubator shaking ya. Untuk proses oksigen transfer rate-nya itu lebih merata. Nah, ini adalah beberapa jenis fermentor berdasarkan pemberian substrat ya, yang saya bilang tuh ada batch fermentor ya dengan sistem tertutup. Fermentor ini diisi oleh nutrisi, suhu dan setnya yang diset dari awal ya, dari awal sebelum kita melakukan fermentasi. Kemudian kolasi dimasukkan pada proses fermentasi hingga waktu yang ditentukan ketika kita langsung panen ya, tidak ada penambahan, tidak ada pengecekan ya. Jadi kita sudah tahu batas waktu optimalnya ini akan dipanen. Dan proses fase akhir itu adalah fase lock ya, atau fase stasioner, di mana sudah berkurangnya nutrisi dalam media. Dan proses selanjutnya diulang ya boleh, dan tidak ada nutrisi yang ditambahkan. Kemudian ada continuous fermentor ya, biasanya pemberian nutrisi itu dilakukan secara berkala ya, dalam jangka waktu tertentu ya, ketika dalam fermentor itu sudah mengalami kekurangan nutrisi ya, ini kita akan bisa tambahkan ya pada fase stasioner biasanya.
Kemudian volume nutrisi di dalam reaktor harus tepat antara nutrisi yang dikeluarkan dengan nutrisi yang dimasukkan. Adanya ekivalen ya, keseimbangan supaya tidak terjadi penumpukan nutrisi dan pemanfaatannya. Nah, ini juga akan berakibat toksik nantinya gitu kalau tidak diperhatikan gitu. Nah, proses fermentasi bersifat sensitif terhadap kontaminan karena memang kita selalu membuka portnya gitu. Jadi ini kan berpeluang kontaminasinya cukup tinggi gitu. Biomasa berkurang karena ikut terbuang pada proses kita melakukan cek ya. Kemudian ada fixed base fermentor yaitu semi tertutup ya, dia merupakan intermediasi bioreaktor, ditambahkan pada fase yang dibutuhkan saja ya ketika kita lihat terjadinya mungkin Anda bisa lihat ya terjadinya pembentukan busa yang berlebih gitu atau perubahan warna pada media gitu. Nah, ini juga bisa dilihat ya. Kemudian selama proses fermentasi, kecepatan pertumbuhan mikroorganisme dan konsentrasi biomasa dapat dikontrol dengan penambahan nutrisi pada fase tertentu. Ini adalah retensi mikroorganisme dalam fermentor ya. Ini kalau yang batch fermentornya mikroorganisme tidak hilang selama proses fermentasi. Mikroorganisme memiliki waktu untuk beradaptasi dan kecepatan pembelahan maksimum. Biotransformasi mikroorganisme berjalan dengan baik dengan parameter lingkungan yang terkontrol. Mikroorganisme dapat lebih cepat atau lambat masuk ke fase stasioner ya, dan terakumulasi toksin pada nutrisi terbatas ketika nutrisi terbatas. Kemudian pada continuous fermentor itu mikroorganisme, nutrisi dan cairan dapat ikut terbuang. Kemudian kalau seandainya membutuhkan waktu yang beradaptasi lagi ya ketika kita melakukan penambahan nutrisi. Nah, juga rentan terhadap kontaminan. Sedangkan untuk semi tertutup ya fixed base fermentor itu pemberian nutrisi secara berselang ketika kita melihat terjadi kebutuhan atas nutrisi dan mikroorganisme lebih sehat karena nutrisi dapat terpenuhi. Nah, ini beberapa tipe bioreaktor lain ya. Selain batch fermentor, continuous dan feed batch, kemudian ada bubble column ya, bubble column dan airlift bioreaktor. Ya, ini berdasarkan aerasi ya, pembagian bioreaktor berdasarkan aerasi biasanya digunakan untuk berbagai sensitif terhadap shear. Contohnya adalah kapang dan sel tanaman ya. Dan untuk produktivitas lebih tinggi ya. Produktivitasnya lebih tinggi biasanya daripada yang berpengaduk ya, bioreaktor yang berpengaduk. Kerugian untuk menggunakan bioreaktor bubble column atau airlift ini membutuhkan energi yang lebih besar ya, karena dia membutuhkan bubble ya untuk kemudian membentukkan busa lebih banyak, terjadinya kerusakan sel khususnya untuk sel hewan. Sedangkan untuk bioreaktor airlift itu memiliki tabung di bagian dalam ya, meningkatkan efisiensi perpindahan panas dan pindah massa serta memberikan kondisi shear yang lebih merata, namun konstruksi bioreaktor airlift lebih mahal. Nah, ini contohnya bubble column seperti ini. Anda bisa lihat ada gelembung ya yang diciptakan di sini, ada sumber pembentukan gelembung ya. Kemudian ini yang airlift ya. Ini yang airlift dengan kondisi internal draft tube-nya ya. Sedangkan yang ini adalah external draft tube-nya. Kemudian ada fluid bed bioreaktor di mana untuk melihara konsentrasi sel yang lebih tinggi dan laju transfer massa yang lebih baik ya. Biasanya digunakan untuk sel imobilisasi atau enzim immobile ya. Campuran dibantu dengan pompa di bagian dasar tangki sehingga katalis yang telah diimobilisasi bergerak bersama cairan. Biasanya digunakan untuk pengelolaan limbah cair. Nah, ini yang model bioreaktor bubble column ya, Anda bisa lihat. Untuk biasanya untuk alga ya, mikroalga. Ini yang airlift. Oke. Berdasarkan tingkat aseptifnya itu bioreaktor ini ada yang bersifat aseptif dan non aseptif. Baiklah, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini, kita cukupkan materi tentang desain bioreaktor ya. Kita akan lanjutkan untuk minggu depan. Baiklah,
cukup dari saya ya. Tetap semangat, tetap Anda di rumah saja. Silakan Anda baca referensi lain ya untuk memperkaya kesana tentang materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.